Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1, kelas B, Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasim Semarang, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah farmakologi molekuler tentang mekanisme aksi lenvatinib sebagai obat kanker tiroid yang diampu oleh APP Yanse Anas dan yang beranggotakan dari saya sendiri, Jihan Nur Rosyidah, Cici Rianti, Vika Nur Rohmah. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang lenvatinib. Lenvatinib biasanya dijual dengan merek Lenvima, antara lain adalah obat anti kanker untuk pengobatan jenis kanker tiroid tertentu dan juga untuk kanker lainnya. Lenvatinib ini disetujui sejak tahun 2015 untuk pengobatan kanker tiroid yang dibedakan yang berulang secara lokal atau metastasis, progresif dan tidak menanggapi pengobatan dengan yodium radioaktif atau radioiodin. Untuk kanker tiroid sendiri ini merupakan kanker yang menyerang organ tiroid dan dapat berasal dari sel folikuler atau penghasil hormon tiroid maupun sel parafolikuler penghasil kalsitonin. Sedangkan untuk gejala yang umum dari penyakit ini adalah adanya nodul tiroid soliter yang dapat teraba dan tidak nyeri. Kanker tiroid ini disebabkan oleh alterasi genetik yang terakumulasi yang dapat menyebabkan proliferasi tak terkendali dari sel-sel tiroid. Untuk faktor-faktor risiko, di antaranya ada paparan radiasi, asupan yodium yang tidak optimal, dan obesitas. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Vika Nur Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme aksi dari lenvatinib. Mekanisme aksi molekuler lenvatinib yaitu bertindak sebagai penghambat kinase ganda. Ini menghambat 3 reseptor faktor pertumbuhan endotel vaskular utama, FEGFR1, 2, dan 3, serta reseptor faktor pertumbuhan fibroblast atau FGFR1, 2, 3, dan 4. Reseptor faktor pertumbuhan turunan platelet PDGFR alpha, c-KIT, dan yang red protoonkogen. Beberapa protein ini berperan dalam jalur pensinyalan kankerogenik. Penghambatan FGFR2 dianggap sebagai penyebab utama efek samping yang paling umum hipertensi. Lenvatinib adalah inhibitor multireseptor tirosin kinase atau RTK yang diberikan secara oral dengan mode pengikatan baru yang secara selektif menghambat aktivitas kinase dari reseptor faktor pertumbuhan endotel vaskular atau FEGF. Inhibitor multireseptor tirosin kinase dibagi menjadi 3, yaitu FEGFR1 atau FLT1, yang kedua FEGFR2 atau KDR, yang ketiga FEGFR3 atau FLT4. Lenvatinib juga menghambat RTK lain yang terlibat dalam proliferasi tumor, termasuk fibroblast, growth factor reseptor 1, 2, 3, dan 4. Platelet derivat growth factor reseptor alpha, kemudian KIT, dan RET. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cici Rianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan reseptor tirosin kinase pada penyakit kanker. Dari gambar di bawah ini terlihat bahwa reseptor tirosin kinase ini berperan dalam sinyal pertumbuhan sel, motilitas, dan diferensiasi.
Ketiganya merupakan ciri khas dari kanker adalah pertumbuhan yang tidak terkendali serta invasi ke jaringan sekitarnya atau metastasis. Sifat-sifat dari sel kanker tadi muncul salah satunya adalah mutasi dari anggota protein yang terlibat dalam persinyalan yang dibawa oleh tyrosine kinase. Mutasi ini menyebabkan munculnya sinyal kuat untuk sel kanker berkembang biak. Dikarenakan terjadinya aktivitas tidak terkendali dari persinyalan tyrosine kinase, berperan dalam perkembangbiakan dan survival dari sinyal atau sel kanker. Maka beralasan untuk menghambat sinyal tyrosine kinase untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Disinilah letak dari kerja dari reseptor tyrosine kinase inhibitor. Tyrosine kinase inhibitor menghambat sinyal pertumbuhan dalam sel kanker yang diproduksi oleh tyrosine kinase. Dengan demikian, diharapkan dapat menurunkan sinyal tumbuh sehingga menghambat perkembangan dari sel kanker. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Berikut referensi yang kami gunakan. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan dari kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.